Hello Hello Enviro Enviro People, People, selamat datang di Ontel Podcast. podcast yang menyerap obrolan mahasiswa teknik lingkungan yang disajikan secara digital. Halo semuanya, jadi aku Iqbal. Di sesi kali ini aku nggak sendiri, ada teman aku juga nih. Halo semuanya, kenalin aku Sekar. Oke, halo Kak Sekar. Halo, kenapa halo? Gimana nih Bal, kabarnya Bal? Lama banget gak sih kita nggak ketemu? Kayak udah Iya udah setahun 2 tahunan lah ya. uh, Ya sehat Bal? masih sehat lah. Kuliah ya gini-gini aja. Gini-gini aja gitu ya, udah mahasiswa tua. Nah, Kayak banyak banget harus nyari pressure. lapangan. Aduh, Aduh. pusing, tapi nggak apa-apa. Kalau kamu gimana, Kar? Ya, Masih sama lah. sama lah ya. Ngomong-ngomong nih Bal, Heeh. kerasa nggak sih Bal, selama kita pandemi gitu ya, semua kegiatan tuh hampir semua sih sebenarnya ya, kegiatan yang kita lakukan sih membutuhkan gadget gitu, kayak misalkan kelas lah, webinar, bahkan ngobrol sama temen aja juga jadi virtual gitu. Enviro People juga pasti ngalamin hal yang sama nggak sih ini? Nah ya benar banget sih, Kar, itu kayaknya yang dialami gak cuma mahasiswa ya, tapi anak-anak sekolah SD, SMP, SMA juga pasti ngalamin lah. Iya sih, jadi apa ya, kita bersyukur sih sebenarnya ya Bal, kita maksudnya di masa-masa kayak gini aja kita masih diberi kemudahan untuk menjalankan semuanya, kayak kita dapat akses listrik yang aman lah istilahnya, terus kuotanya juga ada, internet aman gitu kan. Kayak aku nggak bayangin sih gimana teman-teman yang di pelosok gitu ya, di kondisi kayak gini tuh pasti mereka struggle banget sih buat mengikuti pelajaran, kegiatan kuliah lah, mungkin kegiatan sekolah apapun itu. Benar banget sih. Mungkin Enviro People bertanya-tanya nih, kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya Bang? Iya, kayaknya kita tadi udah ngalor ngidul ya. Iya lumayan. Jadi di sesi kali ini nih, topik kali ini tuh kita agak nyambung sama obrolan sebelumnya nih, Kar. Oke. Jadi ada hubungannya sama energi listrik. Gimana tuh? Iya, jadi beberapa hari yang lalu aku pernah baca-baca artikel gitu. Jadi ada yang menuliskan kalau pemakaian listrik nasional di Indonesia ya udah nyampe 98,93%, dan dari persentase ini udah cukup menjelaskan ya kalau misalnya akses penggunaan listrik di Indonesia ini mengalami peningkatan. Tapi meskipun akses listrik semakin meningkat, jadi menurutku juga ada hal yang perlu jadiin fokus lagi sih, Kar. Tahu nggak apa? Apa tuh? Kualitas akses listriknya mungkin? Nah, benar banget. Itu nggak boleh luput dan diabaikan juga. Akses listrik juga perlu diupayakan sih, cuman nggak cuma merata aja secara persebarannya, tapi kualitas akses listrik dan keandalannya juga harus merata, Kar. Bener sih, soalnya kan keadaan di tiap-tiap daerah di Indonesia tuh beda-beda ya. Kayak mungkin di desa-desa yang bisa dibilang pelosok gitu lah, kayak misalnya mungkin di NTT sebagian besar kan dia masuk ke aksesnya di tier 2 atau mungkin tier 1 lah bisa jadi. Betul. Sementara kita nih yang di Pulau Jawa atau mungkin di kota-kota besar gitu masih bisa menikmati di tier 5, paling nggak minimal tier 4 lah. Nah, tier-tiernya apa sih? Apa tuh? Jadi gini, Mbak. Jadi tier ini nih semacam tingkatan yang mewakili durasi ketersediaan listrik, kecukupan listrik, dan kegunaan listrik. Nah, ada 5 tingkatan nih, di mana semakin tinggi tingkatannya, berarti semakin baik pula kualitas aksesnya. Kayak tadi yang aku bilang nih, yang kalau di kota besar kan paling nggak minimal tier 4, tier 5, oh berarti dia bagus. Kalau yang di pelosok-pelosok gitu, bisa jadi dia masih tier 1, atau mungkin paling bagus tier 2 lah. Ya. Iya sih, pasti kenapa bisa tier 4, tier 5 tuh pasti kan juga karena di kota-kota besar pasti banyak infrastruktur lah, makanya kegunaan listrik juga banyak pastinya kan ya. Bener sih, pusat kota gitu lah ya. Betul banget. Tapi buat nyiptain kemerataan kualitas pelayanan dan ketersediaan listrik
di seluruh Indonesia menurutku agak sulit sih Kar ya. Karena kondisi di wilayah perkotaan dan daerah terpencil tuh sudah pasti jelas berbeda. Makanya itu perlu dipikirkan juga energi yang harus disediakannya tuh dengan teknologi apa, kemudian harus disesuaikan juga dengan sumber dayanya, dan seberapa besar juga daya yang diperlukan apalagi khususnya di daerah terpencil ya, pastikan nggak sama kan di setiap daerah terpencilnya juga. Iya, benar sih. Tapi kalau ngomongin soal teknologi yang tepat untuk penyediaan listrik di beberapa daerah Indonesia, sebenarnya nih, energi bersih kayak laut menarik gak sih, Bal? Secara nih, Indonesia sendiri tuh kan negara kepulauan ya. Kalau nggak salah tuh 3,5 juta kilometer perseginya sendiri tuh berupa lautan gitu. Seharusnya sih Indonesia ini berpotensi gitu untuk mengembangkan energi laut gitu. Bener. Emang sih Indonesia ini punya potensi yang besar banget sih kalau kita lihat ya bareng-bareng juga. Ini pasti bisa lah untuk mengembangkan energi terbarukan kayak tenaga surya, tenaga angin, geotermal, dan aku pernah baca juga beberapa peneliti di Indonesia nih pernah meneliti mengenai energi laut nih Kar. Wow, keren tuh. Karena laut kita ini punya pastinya banyak lah simpanan energi yang bersumber dari 3 hal utama kayak kuat arus, gelombang, temperatur. Bahkan artikel yang pernah aku baca, beberapa wilayah Indonesia juga berpotensi untuk mengaplikasikan turbin angin lepas pantai, Kar. Keren ya. Tapi nggak semuanya nggak sih? Nggak semua laut di Indonesia tuh bisa dimanfaatkan potensi energinya. Karena kan tergantung ya kondisi alamnya itu gimana. Secara Indonesia tuh bermacam-macam gitu kondisinya. Belum juga ntar infrastruktur yang menunjang untuk mengembangkan teknologi-teknologi itu tuh belum tentu mencukupi gitu kan. Nah, iya bener banget. Tapi ini by the way kamu tahu nggak sih Kar, ada nih tim pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan atau biasanya disingkatnya P3L, Badan Litbang Kementerian SDM pada tahun 2011 pernah melakukan penelitian terkait pemanfaatan arus laut sebagai pembangkit listrik tenaga arus laut di Selat Pentar di Nusa Tenggara Timur. Oh iya, ngapain tuh emang Bal penelitiannya? Jadi kegiatannya ini kayak ada pengunduhan data kecepatan arus yang sifatnya sementara menggunakan alat namanya ADCP, kepanjangannya itu Acoustic Doppler Current Profiler, untuk mendapatkan data kecepatan arus laut selama 1 bulan di Selat Pentar, Nusa Tenggara Timur. Terus kalau nggak ada juga sih di tahun 2016 P3GL juga mengolah data kecepatan arus di beberapa selat yang sekiranya potensial di perairan Indonesia. Keren sih. Dan kecepatan arusnya itu kan yang besar ya, itu biasanya ada di perairan sekitar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ya. 3 pulau itulah di selat-selatnya itu potensial gitu kalau yang pernah aku baca. Keren sih ya. Sebenarnya udah mengupayakan lah ya, kayak penelitian gitu udah istilahnya udah ada niat gitu loh, kita mau mengembangkan nih energi baru terbarukan gitu kan. Harapannya sih semoga studi ini dapat mendukung ya pencapaian target 23% bauran EPT pada tahun 2025. Iya, benar. Semoga aja ya. Tapi ada yang menarik lagi nih Kar. Apa tuh? Jadi di Laut Nusantara, jika kita gali nih, misalnya kita mau gali potensinya secara keseluruhan, kurang lebih daya yang bisa dihasilkan itu 17.900 gigawatt Kar. Wow, lumayan ya. Lumayan, cuman nggak semua titik laut di Indonesia bisa diubah energinya jadi listrik. Kenapa tuh soalnya? Ya ini balik lagi tergantung dari kondisi alam sama kebutuhan infrastruktur, akses jalannya. Iya gitu sih. Kan. Dan ini juga sih kalau kita lihat di Indonesia kan juga masuk ke daerah Ring of Fire ya. Iya bener sih, Ring of Fire. Nggak lucu ya tiba-tiba ntar
tsunami itu tiba-tiba gunung meletus kan ya. Iya, Hancur. kayak makanya itu kayaknya kenapa kita belum bisa ini sih, belum bisa menerapkan lah ya, masih banyak pertimbangan lah dari segi maintenance-nya juga kan. Dan balik lagi kan ini pasti butuh duit yang banyak lah, jadi pastinya juga butuh investor lokal atau internasional lah untuk Untuk menarik gitu ya, menarik iya, perhatian. untuk supaya bisa nih ada potensi nih, cuman kalau duitnya nggak ada ya sama juga Bener sih. ya kan. Itu sih tantangannya ya Gitu. Bal sebenarnya. Walaupun Benar. potensinya besar, tapi kan penerapannya tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu, nggak semudah yang Benar-benar. direncanakan. Ya itu tadi sih emang butuh biaya yang besar gitu. Nah iya, benar juga Kar. Dan ternyata nih titik terbaik dari pengembangan energi arus laut ini, jika lokasinya ada di selat, kayak mungkin bisa di selat antara Bali, NTT, NTB itu, karena kawasan perairannya antara dua pulau. Nah, jadi nanti dia bisa menghasilkan potensi energi yang cukup besar lah untuk dimanfaatin sebagai sumber energi alternatif yang berbasis energi baru terbarukan, Kar. Contohnya ada penelitian waktu itu di Selat Larantuka di NTT, Kar. Oh iya. Jadi iya, jadi ini pernah diteliti kalau selatnya ini punya arus laut yang terkuat di dunia. Wow, luar biasa sih dunia loh. Cuman ya itu sih Kar, balik lagi. Ini kan Danau lagi ya. bikin pembangkit listrik arus laut kan nggak kayak beli gorengan kan. Yo, iya bener sih. Jadi butuh dana lah, butuh duit, butuh investor juga. Apalagi ke Anak-anak laut muda. ya, maksudnya itu kan ya maintenance-nya ntar belum kalau korosif gitu ya, belum kalau ntar Iya, ya sih banyak ya. banyak kemungkinan lah. Mm-mm. Jadi makanya juga butuh dana juga. Gitu sih Kar. Ya sih, tapi walaupun kayak gitu ya kita harus optimis lah ya. Karena kan potensinya tuh sebenarnya besar gitu, cukup besar. Semoga yang optimis tuh nggak cuma mahasiswa aja nih, semua Nah, itu warga negara dia. Indonesia gitu kan ya. Pemerintah juga tuh kan, biar kayak negara-negara maju gitu loh, ya nggak sih, kayak Nah, Jepang. Ini kan iya. walaupun apa ya, potensi bahaya bencana alamnya kan juga besar ya, maksudnya 11-12 lah paling sama Indonesia, tapi kan dia bisa gitu, wah keren sih. People siapa tahu ada yang termotivasi kan, tiba-tiba pengen menginisiasikan, pengen bikin pembangkit listrik arus laut, nggak ada yang Betul, amin lah ya, tahu. semoga ada gitu. Amin. Tapi kayaknya udah sejam nih Kar kita ngobrol nih. Waduh, Nggak lama kerasa, banget ya, nggak nggak kerasa kerasa, banget udah udah sejam nih. aus nih sebenarnya ya. Iya, lumayan haus nih. Tapi kayaknya untuk sesi kali ini udah cukup kayaknya ya Kar ya. Ya udah dulu ya, Enviro People. Semoga menginspirasi lah buat Ya, Enviro People. terus Ya, jangan lupa juga Kar, di follow ya Spotify-nya, yoi, cuma follow didengar. Spotify, Twitter, Instagram, YouTube lah ya semuanya. Kalau misalkan nih Enviro People ada apa ya, saran-saran tema yang bisa dibahas di Ontel Podcast, boleh banget sih langsung DM aja HMTL. Boleh. Oke, bisa sih, boleh banget. Siapa tahu nanti ketemu lagi kan sama aku, sama lagi kan, atau ntar sama Yoi. siapa tahu ada Kahim, siapa tahu nanti Waduh. Kahim Siapa tuh Kahim tuh? siapa tuh, mungkin ya nanti bisa diatur lah ya Ibu Kadifnya nanti. Ya Oke. bisa. Daripada kelamaan kita tutup aja kali ya. Yoi. Yoi. Terima kasih ya, dadah. Thank you Enviro People, dadah. See you. See you.